Di doktrin ya, di pondok, di lingkungan ngaji kita gitu ya, agama yang paling benar itu Islam. Jadi kalau orang Jawa kan gitu ya, yang lain itu mereka kafir semua, masuk neraka semua gitu ya. Gimana Mbak Kumaila mulai aware gitu, kayak nggak masuk akal deh, Tuhan cap apa yang model begini yang gimana itu? Aku pengen dengar itu share-nya. Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir ya masuk neraka. Nah, aku cari pertanyaan dan dari memuaskan sampai di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu, kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu, serasis itu. Serasis itu. Dan Tuhan tidak serasis itu gitu ya. Tuhan itu bukan gila hormat, teman-teman. Kurang ajar sekali mulut dari perempuan ini. Saya akan berikan sebuah analogi nih teman-teman kepada teman-teman semua agar mudah teman-teman memahaminya. Misalkan teman-teman adalah seorang pimpinan perusahaan, memiliki banyak karyawan. Teman-teman sudah baik nih kepada karyawannya, sudah diberikan gaji, diberikan honor, diberikan tempat pekerjaan. Lantas ada karyawan teman-teman, dia ini baik sesama karyawannya, tetapi tidak mengakui teman-teman adalah sebagai pimpinannya. Pertanyaan saya, kurang ajar nggak? Kita sudah baik nih kepada dia, gajinya sudah kita berikan, hak-haknya sudah kita penuhi, keluarganya sudah kita santuni, kita berikan pekerjaan. Tapi dia merasa dirinya baik, teman-teman, karena dia baik sesama manusia, baik sesama karyawan lainnya. Tetapi tidak mengakui teman-teman sebagai pimpinannya. Ini adalah watak manusia yang sangat kurang ajar. Apalagi kepada Tuhan. Apalagi kepada Allah. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Tetapi kita tidak menyembahnya. Tetapi kita tidak mengakuinya. Jangankan Allah, kita saja sebagai pimpinan sudah baik kepada karyawan kita, tetapi karyawan kita tidak mengakui kita sebagai pimpinannya, sebagai atasannya. Ini adalah karyawan yang kurang ajar. Apalagi kepada Rob kita, kepada Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Seperti analogi tadi, teman-teman. Lalu muncul seorang karyawan tadi, yang sudah diberikan kesempatan bekerja di perusahaan kita, yang setiap bulannya kita gaji, kita berikan honor, keluarganya kita santuni. Lalu dia berkata kepada karyawan lainnya. Dia berkata kepada karyawan lainnya bahwa kita ini bukan pimpinannya. Kurang ajar atau tidak? Ini logika yang sangat sederhana saja. Kurang ajar atau tidak? Kita sudah berikan nafkah kepada dia, kita berikan gaji setiap bulannya, kita perbolehkan bekerja di perusahaan kita, honor, tunjangan-tunjangan lainnya, fasilitas lengkap kita berikan. Keluarganya kita santuni. Terus dia berkata kepada karyawan lainnya bahwa dia tidak mengakui kita sebagai pimpinannya. Lantas ketika karyawan lainnya mengingatkan dia bahwa kita ini adalah pimpinannya, terus dia berkata, hati-hati loh, kata karyawan lainnya. Akui loh bahwa dia adalah pimpinan kita. Kalau tidak diakui, pimpinan kita akan marah loh kepada kita. Lantas dia berbicara, mana mungkin dia adalah pimpinan yang gila hormat. Ini bukan tentang perkara gila hormatnya. Pimpinan perusahaannya bukan gila hormat, tetapi kewajiban kita sebagai karyawan wajib menghormati pimpinan kita. Begitu juga dengan Allah. Allah lah yang menghidupkan kita, menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Jadi terlalu lancang, teman-teman. Terlalu lancang mulut perempuan ini menyatakan bahwa Allah itu atau Tuhan itu gila hormat, teman-teman. Ini bukan perkara gila hormatnya, tetapi kewajiban kita sebagai hambanya. Ini harus dipertanyakan. Sebetulnya, teman-teman,
Mudah bagi Allah jika Allah berkehendak. Mudah bagi Allah jika Dia berkehendak menginginkan seluruh manusia ini beribadah kepadanya, beriman kepadanya. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah memberikan kita kehendak bebas. Bagi yang beriman, maka Allah akan memberikan dia pahala. Bagi yang tidak beriman kepadanya, maka Allah akan memberikan ganjarannya. Meskipun seandainya, teman-teman, meskipun seandainya seluruh makhluk hidup ini beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu tidak akan memberikan mudarat ataupun manfaat sedikit pun kepada Allah. Begitupun juga sebaliknya, seandainya seluruh makhluk hidup ini engkar kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak sejengkal ataupun tidak sedikit pun mengurangi keagungan Allah, teman-teman. Jadi perkataan seperti Kumaila ini sangat-sangat kurang ajar sekali, teman-teman. Coba kita simak lagi. Di doktrinnya, di pondok, di lingkungan ngaji kita gitu ya, agama yang paling benar itu Islam. Jadi kalau orang Jawa kan gitu ya, yang lain itu mereka kafir semua, masuk neraka semua gitu ya. Gimana Mbak Kumaila mulai aware gitu, kayak nggak masuk akal deh, Tuhan cap apa yang model begini yang gimana itu? Aku pengen dengar itu share-nya. Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir yang masuk neraka. Nah, aku cari pertanyaan dan dari memuaskan sampai di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh, segila hormat itu. Kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh, segila hormat itu, serasis itu, dan Tuhan tidak serasis itu gitu ya. Jadi katanya, teman-teman, Kumaila ini dia hafiz Quran, hafal Al-Quran, hafal 30 juz Al-Quran, tetapi tidak beriman kepada Al-Quran. Nol, nggak ada hasilnya. Hafal Al-Quran tetapi tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan, teman-teman, sekarang dia ini bukan lagi sebagai seorang muslimah, tetapi sudah menjadi agnostik, teman-teman. Agnostik. Jadi agnostik ini adalah suatu kepercayaan yang meyakini masih ada Tuhan, tetapi tidak percaya kepada agama. Berbeda dia dengan ateis. Kalau ateis, itu orang yang sama sekali tidak percaya tentang konsep ketuhanan. Kalau agnostik ini, dia masih percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mempercayai agama. Karena kebingungan. Kebingungan karena sudah terpapar paham-paham liberal, teman-teman. Inilah bahayanya paham liberalisme. Nah, sekarang Kumaila ini menjadi salah seorang tokoh liberal yang mengajarkan paham-paham liberal kepada umat Islam. Hati-hati, teman-teman. Bahaya. Saya nggak sih sama reinkarnasi? enggak. Enggak. Alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh, arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Question. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Jadi dia ini tidak percaya adanya ruh, tidak percaya adanya nyawa, teman-teman. Jadi menurut dia, kita ini hidup karena organ-organ kita ini berfungsi. Pertanyaannya, kenapa organ-organ kita ini berfungsi? Karena ada nyawa. Kalau tidak ada ruh, tidak ada nyawa, ya mustahil organ-organ kita ini berfungsi. Meskipun tidak ada kerusakan pada organ-organ tersebut, teman-teman. Misalkan jantung. Kalau tidak ada ruh, tidak ada nyawa, jantung tidak akan berdetak. Tidak akan memompa darah ke seluruh tubuh kita. Meskipun kondisi jantungnya normal, tidak ada kerusakan pada sel-selnya. Begitupun juga sebaliknya, teman-teman. Meskipun sel-sel jantungnya rusak, sudah parah, tetapi masih ada nyawa, masih ada ruh, maka jantungnya akan tetap bekerja, memompakan darah ke seluruh tubuh kita.
Nah, orang ini, perempuan ini, dia tidak percaya di dalam tubuhnya ada ruh. Tidak percaya ada nyawa. Bahkan juga tidak percaya kepada yang memberikan nyawa tersebut, teman-teman. Subhanallah. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit dan segala yang aku rasa seperti misalnya mimpi, aku dapat firasat, aku dapat hikmah atau apa, itu sebenarnya karena otak aku sehat gitu. Karena otak aku bisa ngasih aku gitu ya? pengalaman benar, karena bisa ngasih aku pengalaman-pengalaman itu. Jadi siapa yang menetapkan fungsi mata ini melihat? Siapa yang menetapkan? Kenapa tidak mencium? Kenapa mata ini tidak mendengar? Tetapi ditetapkan fungsi mata ini melihat. Siapa yang menetapkan telinga ini mendengar? Kenapa telinga ini tidak minum? Karena Allah sudah menetapkan telinga ini fungsinya untuk mendengar. Kenapa otak ini fungsinya untuk berpikir? Siapa yang menetapkannya? Mungkinkah mata ini dia tercipta dengan sendirinya dan berfungsi dengan sendirinya? Akal sehat mana yang menafikan seperti ini, teman-teman? Dia merasa mata ini tercipta dengan sendirinya dan berfungsi untuk melihat dengan sendirinya. Dia merasa otaknya ini, teman-teman, ada dengan sendirinya karena hasil perkawinan antara ibu dan bapaknya tadi, teman-teman. Lalu otaknya ini berfungsi dengan sendirinya, berpikir dengan sendirinya. Mata, telinga, hidung, otak, semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini berfungsi karena sudah ditetapkan oleh yang menciptakan kita. Artinya bukan tidak ada dengan sendirinya. Semuanya berfungsi karena sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi teman-teman, inilah bahayanya paham-paham liberalisme, paham-paham yang sedang disebarkan oleh Kumaila ini. Dia ini, teman-teman, hati-hati. Saya ingatkan, hati-hati. Dia ini satu pabrikan dengan Ade Armando, teman-teman. Memiliki paham-paham liberal yang ingin merusak akidah kita umat Islam, teman-teman. Okelah teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.